Tapi jemaat digaji sama Tuhan, yang melayani Tuhan itu dari usaha. Kalau kita berdagang itu diberkatinya dalam perdagangan, dalam pertaniannya diberkati. Ya, jadi diberi upah, bukan melayani itu sia-sia, gratis, tidak. Ada jeripayanya dibalas oleh Tuhan. Kalau kita bekerja diberi honor, maka kalau kita melayani kita diberi honornya sama Tuhan melalui itu, ya, melalui kerja kita. Mari kita akan baca lagi ayatnya sebagai bukti. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Kita baca, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Karena kami, nah di sini ada kami. Kami ini artinya rame-rame, ya, bukan sendiri. Kami kawan sekerja Allah. Jadi kita rame-rame, jadi Allah, gembala, jemaat itu kawan sekerja Allah yang diberikan predikat sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai relasi. Saudara, kita kalau ketemu teman terus menjadi relasi, artinya berdagang, ada hubungan dagang, ada hubungan relasi. Lah kita bukan sama manusia, relasi kita Tuhan. Ya. Saya kemarin bicara kepada relasi di terminal Purwantoro. Saya turun disambut sama beberapa orang. Kata sopirnya, Pak, disambut tuh Pak. Ya, karena ada orang, ada kumpulan orang itu 10 orang lah kurang lebih. Kemudian berpisah sedikit-sedikit, akhirnya sisa sedikit. Dia bilang dijemput itu Pak. Dalam arti bukan itu ojek-ojek itu. Ojek-ojek juga nyambut. Pak, kemana? Pak, kemana? Ada yang mobil, ada yang ojek. Lalu saya bilang saya dijemput. Oh, yang lain langsung pergi, tapi kurang lebih 5 orang nunggu. Oh, saya duduk, dia berdiri. Enggak tenang, saya resah juga karena bukan daerah saya. Lah, saya ingat relasi saya siapa? Nah, saya telepon lagi, saya ke Pak Gembala. Terus ada lagi satu relasi saya yang saya beli telepon. Nah, saya nggak pakai telepon, bicara. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya nih dikerumuni orang nih, nggak enak saya Tuhan, dan nggak tenang nih. Takut dia nggak baik begitu. Apa dia baik, apa orang tidak baik? Tolonglah Tuhan. Ya, sepertinya Tuhan tanya, tolong apa? Ya, karena relasi itu baik. Ya, kalau kita berdagang, berkenalan, relasi baik. Saya nih nggak tenang, banyak orang kalau dia pergi enak, tenang rasanya. Setelah saya katakan amin, nggak lama pada pergi, sepi. Jadi relasi kita hebat. Kalau kita bilang tolong kirim barang ya ini hari, wah nggak bisa Pak, ini hari, besok. Tapi kalau sama Tuhan langsung
Oke, siap. Sepertinya diusir. Ada orang semua. Jadi kita ini hebat. Ditinjau dari segi golongan, segi orang budaya, orang-orang berpendidikan tinggi apa rendah, gak tahu orang lain. Tapi Tuhan itu baik sama kita. Walaupun mungkin kita keuangan minus, orang yang rendah, sederhana, tapi Tuhan menghargai kita, menghormati. Perkataan kita itu langsung didengar dan dijawab. Ada apa? Ini Tuhan gak tenang nih. Kalau gak ada dia tenang, karena saya gak tahu nih orang baik atau orang jahat. Tidak lama kemudian, gak sampai 3 menit, dia pada pergi. Jadi kita harus menghargai Tuhan, karena Tuhan itu sangat mencintai kita, menghormati kita. Dia Raja segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia itu Maha Raja, Maha Kuasa. Dia pula Allah. Mau jadi relasi kita, mau jadi teman kita. Ya, Abraham dikatakan temanku, sahabatnya Allah. Dia berbicara itu, bisa berdialog. Tuhan itu tanpa telepon kita bicara langsung dengar. Nah itu dikatakan di sini dalam ayatnya 1 Korintus 3 ayatnya yang 9, bahwa kita ini mitranya. Wah hebat, kita mitra dia, bukan mitra dalam perdagangan, dalam keselamatan kita. Coba kita lihat lagi dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Dikatakan dalam ayat ini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia, dapat upah. Iya, upahnya beda dengan orang lain, dengan orang biasa. Tuhan beda. Pemberian kita ada 30, ada 60, ada 100. Jadi siapa yang memberi banyak, dia beri banyak. Terus tadi di sini ada nyanyian, nggak rugi ya, ikut Tuhan nggak rugi. Dikasih pernyataan atau wujudnya orang yang memberi di gereja, memberi di mana saja, enggak miskin, enggak kekurangan. Saya di sini juga pernah ada yang kasih 400.000. Ya, pernah dulu dikasih. Sedangkan ditinjau dari segi ekonomi, kalau nggak ngasih saya kan dia jadi punya uang. Ya, tapi kok dia kasih saya terima. Saya pada waktu kemari ada orang dalam kesukaran, saya beri 200.000. Ya dia mungkin kurang, tapi saya bisanya memberi 200. Kira-kira 3 jam
Saya ada yang kasih pegang, dia bilang, ini Pak ada berkat katanya. Di amplop, ini Pak ada berkat. Saya buka di rumah 200.000. Jadi diganti sama Tuhan 100%. Jadi orang yang suka memberi nggak akan berkurang. Saya pernah di Jakarta, ada nenek-nenek kasihan, uang saya ada 10.000. Saya kasih 10.000 buat makan. Waktu saya kasih 10.000, itu nasi 5.000 sama ayam. Kalau sekarang nasi sama ayam di Jakarta itu di 12.500. Ya, ada yang mahal 15, ada yang 17, ada yang 25, sama ayam sama nasi. Jadi beda-beda. Lalu saya mau pulang ke Bekasi dari Jakarta, tidak ada uang kan? Tidak ada uang. Tapi saya waktu ditanya sama orang sana, Pak mau mana Pak? Mau pulang ke Bekasi, habis melayani Jakarta. Oh iya. Pede mau berangkat itu, pede. Sepertinya ada uang, gagah jalannya. Naik mobil naik enggak? Naik saya. Sampai di atas ada teman duduk di sebelah. Dia lagi duduk, di sebelahnya kosong. Kemudian saya duduk. Waktu saya mau bayar plus, waktu dimintain uang dari bis, tangan saya ke saku. Ngaku celana, baru ingat loh, nggak ada uang saya ini. Ya tapi nggak takut, wah gimana bayarnya? Enggak, tenang saja, dia colek, saya yang bayar. Ya bayar. Kemudian waktu saya turun di Bekasi, iya, saya turun di Cikarang. Oh iya, dia kasih peka saya, amplop 200. Jadi gak rugi, gak pernah rugi, betul. Iya, karena itu saya mulai dari situ. Oh, kalau ketemu orang kasih, gak sayang, kasih banyak, berani. Begitu. Ya, dikatakan kita di sini jeripaya kita tidak sia-sia. Jadi kalau melayani Tuhan, giat melayani, selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan goyah, harus teguh hatinya. Maksudnya di sini hati. Ya punya uang, tidak punya uang, teguh, percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan orang Sunda bilang Gusti Yesus. Kalau di sini sama ya, Gusti. Sekarang kita ambil sedikit mengenai pelajaran kita buka dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 42. Sini ditulis kita menjadi gereja yang misioner. Gereja yang misioner artinya gereja yang bermisi. Saya cerita sedikit tentang misi saya. Saya tidak diutus gereja. Kalau diutus gereja, dikasih uang dari gereja. Saya sendiri. Saya diutus oleh Tuhan sendiri. Ya,
dalam perjalanan misi saya ke sini ialah diutus oleh Tuhan, bergerak sendiri, dan di sini diterima ya untuk membantu, bukan untuk mencari kedudukan, tetapi untuk membantu supaya jemaat di sini dia punya temannya bertambah, bangku-bangkunya tuh ada yang isi, bertambah. Ya. Cara yang pertama di sini ialah suka mendengarkan pengajaran Rasul, artinya pengajaran firman. Di kesimpulannya senang sama firman. Setelah pujian, kemudian hatinya gembira mau dengar firman. Bermisi. Misi artinya kirim atau utus. Dari sini belum bisa memutus, karena di sini perlu dikirim para misioner yang baik. Jadi saya sudah jelaskan bahwa saya di sini diterima, kemudian tidur di rumah, kalau dulu di almarhum, di sini di Gembala Suraji. Nah, terus saya memohon biar sekali saya datang lagi, tidurnya jangan di rumah Pak Gembala atau di rumah jemaat. Kalau bisa kontrak di luar. Terus beliau kasih tahu ada tempat. Nah, saya tinggal di situ. Makanya masih diurus, belum self standing, belum mandiri. Ya. Kalau Tuhan berkati mandiri makan sendiri. Nah, di sini saya ingin membagikan berkat ini, berkat misioner, supaya semua ini jemaat bermisi, artinya senang untuk di sebelahnya ada teman, di depan ada teman. Ya. Bisa, saya tidak bisa, saudara, bapak ibu tidak bisa, Tuhan bisa. Nah, kalau itu kita punya teman kita, sahabat kita, Tuhan suruh bekerja. Ya, itu artinya berhubungan dengan Tuhan. Tuhan senang kalau kita mau berhubungan, senang. Mau sering-sering berhubungan itu dalam persekutuan, ditulisnya persekutuan. Sering berkumpul dalam persekutuan. Suka mendengar firman Allah. Sering berkumpul untuk makan bersama. Suka makan bersama. Iya, makan. Saya makan ketela itu ya. Bersama makan bubur. Nah, itu kesenangan itu harus di setengah satu ya. Jadi harus dirajin, harus sering. Nah, ini kita baca ayatnya ya. Satu lagi, suka berdoa, karena berdoa itu nafas. Jadi kalau kita sering berdoa, kita nafasnya lancar, begitu. Kalau kita jarang berdoa, jarang nafas. Jadi berdoa itu apa sih? Ngomong. Berdoa di mana? Berapa berdoa? Tidak, di jalan bisa berdoa.
Saya kemarin berdoa minta Tuhan, orang yang dekat-dekat saya udah dari suruh pergilah, ngapain dekat-dekat saya terus, gak dapat uang. Nah, dia sebagai relasi yang hebat Tuhan, relasi yang hebat, dia oke, kata dia siap. Kemudian teman saya, nggak ada yang lihat saya mau minum mau apa, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang tanya-tanya, karena saya kan udah capek. Mari kita baca ayat tadi. Ada 5 ya, tapi saya ini hari 1 dulu. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke ya 41. Sama-sama ya kita baca. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kemudian ayatnya yang 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, itu satu. Kedua, dan dalam persekutuan. 2, dan mereka selalu berkumpul. Nah, ini selalu senantiasa kumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 5 ya. Saya perhatikan di daerah ini sepertinya kok bisa begitu, nggak terlalu sibuk. Beda dengan di Jakarta, sibuk terus. Di sini siang bisa tidur, nggak sibuk. Ya, berarti bisa. Waktu lagi ada persekutuan itu dulu dibilangnya beat storm. Tuh, ketemulah dia. Nah, ini saya makin tergerak dalam misi ini. Wah, ini bisa jadi gereja besar. Jemaatnya bisa banyak. Kalau sudah mulai kita rintis. Nah, ini sudah mulai. Hanya kadang-kadang kedatangan sayanya banyak kendala. Kemarin saya naik motor, jatuh, motornya terbalik. Ada rasa takut. Jadi lagi cari solusi. Kita baca lagi ya. Yang pertama dikatakan di sini dikatakan, ayatnya lagi. Ya ini pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul ialah itu pengajaran sekarang ini dari para pendeta. Di samping itu kita membaca sendiri. Nanti dituntut membacanya yang mana dulu. Kemudian di sini dalam persekutuan. Jadi Tuhan itu ingin dia bersekutu. Ada nyanyian-nyanyian, ada penyembahan, kemudian dengar
perkataan dia, perkataan raja. Dia ingin dia yang ngajar, jadi dia kasih kitab ini. Kitab ini sebelum kita percaya dia sudah berikan kitab ini supaya kita mau diajar langsung sama Tuhan. Tuhan nggak mau kita diajar dari orang-orang lain. Ya, yang pertama orang tua, yang kedua gembala. Makanya dia bisa diajar firman dari pendetanya sendiri, pendeta yang kasih makan, karena pendeta itu selaku ibu memberi makan. Makanan rohani kita ialah firman. Makanlah roti dari sorga. Jadi makan firman ini. Pengajarannya, kemudian persekutuan, berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti ada dua. Yang pertama ialah firman untuk makanan rohani. Yang kedua adalah makanan roti biasa atau makanan biasa yang kita makan untuk kekuatan tubuh. Kemudian baru ada berdoa. Ini bisa berjalan karena di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ini yang akan mengajar Bapak Ibu di rumah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Peranan yang sangat penting ialah Roh Kudus. Roh Kudus itu hadir jikalau ada penyembahan, puji-pujian dan firman. Bersekutu dalam persekutuan. Di sini saya udah dengar, udah ngalami juga. Pertama kebaktian, yang kedua hari Selasa, yang ketiga hari Kamis. Kamis di gereja ya. Jadi persekutuannya 3. Saya pernah bikin persekutuan, tapi bukan untuk ditiru, ini untuk cerita. Di Bali. Di Bali anggota jemaatnya sama gembalanya minta tiap hari. Jadi bikin persekutuan tiap hari. Di dalam persekutuan itu ada makanan, memecahkan makanan. Jadi makan firman sama makan makanan. Ada kalanya ada yang nyumbang nasi, makan nasi. Kalau tidak, nyumbang makanan biasa, makanan ringan, keripik. Jadi itu biasa supaya sambil cerita-cerita. Nah, setelah itu ada doa. Saya mau mulai, ya saya minta izin sama gembala. Ini hari kita mau coba. Ya. Jangan yang duduk, jangan berpindah. Ini dari Tuhan begini ya, dari Tuhan begini. Jadi hanya ngitung saja. Gembala sama ibu gembala juga, ya ini dikumpulin buat belajar berdoa. Ya. Sudah duduk semuanya? Ya, dari depan sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya minum 1. Bu. Bingung. Jangan bingung, ntar habis kebaktian makan. Ya, 1. Tuh, wah, 3. Sana.
sana ya. Sana 4. Ya ingat yang 4, 5. 1. Ibu ini. Pak Gembala lihat itu. Yang 1 di situ tuh. Ibu apa tuh? Terus ke sana 2 ibu yang pimpin pujian. 2, 3, 4. Ah, itu dia mantap itu. 4. Mak. Ya, bukan mama, maksudnya 5. Mama ini udah mama ya? Belum. Mama. 1. Iya, 1. 2. Ayo Pak gitu. 2. 3. 4. Yang kuning 5. Ingatin nomornya aja ya. Terus 1, 2, 3. Ya enak nih. 5. Ya. Yang baju batik putih hitam 5 ya. Terus itu 1. Angkat dong. Ya. Sama tuh. 2, 3. Iya ibu. 4, 5. Iya. Ya sebentar kita habis kebaktian kumpul yang nomor 1 nomor 1, yang nomor 2 nomor 2, yang nomor 3 nomor 3, yang nomor 4 kumpul 4 sampai jadi 5 orang. Sedikit ini enak ini. Puji Tuhan. Jadi kita disuruh berkumpul untuk persekutuan. Roh Kudus dikatakan itu yang megang pimpinan kita, Roh Kudus. Nanti baru ada instruksi bagaimana cara. Karena ini sudah perlu. Saya punya visi ini nanti sini bikin gereja tingkat 2. Ini gerejanya bertingkat. Ya. Dari mana uangnya? Dari Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Iya. Ini bisa buat parkir. Uangnya dari mana? Dari Tuhan. Tuhan kita kaya. Harus. Di sini punya rencana 2, tapi ini nomor 2 Pak Gembala. Nomor 1-nya rumah janda-janda sama yatim piatu, nomor 1. Kalau sudah itu, terus kumpulkan uang untuk ini, untuk gereja kita. Iya. Jadi saya punya kerinduan ingin menetap di sini nanti. Kalau Tuhan suruh ya dah. Dan Tuhan bilang pindah kamu, pindah lagi saya. Iya. Jadi saya lagi tunggu Tuhan juga. Kode dari Tuhan apakah saya di sini apa di mana? Kalau di Bandung baru melirik saya, baru melirik belum melamar. Di Bandung baru melirik. Kalau kata Tuhan di sini ditinggal dulu, ke Bandung dulu, yang ikutin Tuhan lah. Tapi kalau di sini daya tariknya lebih besar, saya akan di sini. Puji Tuhan kita. Kita sampai di sini dulu ya.
Jadi hari Selasa kita ketemu sebentar setelah kebaktian. Jangan pulang dulu atau sekarang duduknya di rumahnya Pak Gembala. Sekarang, ya sekarang, ya. Yang nomor 3 duduk nomor 3 yuk. Ayo nomor 1. Sekarang nomor 1 bahaya begitu. 1. Kita mau pulang, sudah selesai firmannya.